Kalau begitu berarti saya tanya, dari hasil ngamen itu per hari kena berapa paling? Serba salah, serba salah jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Geraha Kreatif dimanapun Anda berada. Kali ini kami mendatangkan tamu spesial, yaitu dari KPJ Kabupaten Serang. Nah, kali ini juga kami punya tema. Temanya adalah kelompok penyanyi jalanan punya aksi dalam berbagi. Luar biasa sekali. Selamat datang buat Kang PL sebagai Ketua KPJ Kabupaten Serang. Dan yang selanjutnya ada wakil ketuanya, yaitu Kang Yayan. Kang Yana. Oh iya. Kang Yana. Oke, Kang Yana dan Kang PL, terima kasih sudah mau hadir di Geraha Kreatif. Sama-sama. Ini adalah pertemuan yang luar biasa, saya pikir. Kita bisa mendatangkan kedua orang yang luar biasa melanglang buana dalam kegiatan untuk mengayomi para anak muda yang ada di jalanan ya, terutama ya, untuk bernyanyi dan yang lain-lain. Untuk aktivitas seni terutama. Oke. Bang PL dan Bang Yana, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait apa yang dilakukan oleh kelompok KPJ selama ini. Apalagi saya dengar-dengar ini KPJ ini baru 3 tahun berdiri ya? Berjalan. Kenapa sih ini KPJ situasi seperti ini? Mungkin untuk Anda sehari-hari saja udah bingung buat makan ya. Tapi kenapa Anda berpikir untuk berbagi pada orang-orang? Karena saya lihat kemarin-kemarin banyak banget nih berbagi pada masyarakat. Gimana? Kenapa? Bisa jawab? Silahkan. Siapa nih yang jawab? Ketua dulu. Oh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara apa yang Kang Saduri katakan, ya, kalau kita berpikirnya mencari uang tidak optimal karena keadaan PPKM itu, berarti kita sudah memvonis diri kita tidak bisa apa-apa dong. Nah, gitu. Jadi kami selalu berusaha, walaupun kadang-kala sehari 1000 perak ya kami kumpulkan. ini saya pribadi bercerita normal ya. Realita. Ya. Tapi tadi itu kami tidak pernah memandang PPKM itu akan menghancurkan kehidupan kami, tidak. Justru bagaimana adanya PPKM kami berbagi untuk teman-teman yang istilah kata benar-benar kena dampak. Ya kalau harus ngomong dampak mah kita juga kena ya. Tapi kami nggak memandang kami juga kena dampak akhir kemudian tidak bisa berbagi. Enggak, tetap berbagi itu adalah apa ya, mayoritas identitas kami gitu. Ya, jadi KPJ Kabupaten Serang itu dengan kondisi seperti ini tidak bermasalah ya untuk berbagi. Tidak. Justru ini adalah peluang untuk semua orang untuk ya saling berbagi antara sesama ya. Iya, betul. Dan itu KPJ memanfaatkan itu betul ya. Betul. Kalau menurut Bang Yana, kenapa kira-kira Kang? Sama sih sebenarnya, sama dengan apa yang diucapkan tadi, cuma sedikitnya saya menambahkan aja. Dampak PPKM COVID ini kan sudah berjalan lama ya. Betul. 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun dengan keadaan mungkin si Abang juga merasakan dampaknya. Betul. Tapi dengan berjalannya waktu, kesulitan demi kesulitan, problem demi problem yang kita rasakan di negeri ini, menurut kita udah mulai terbiasa dan sedikitnya kita masih bisa mencari nafkah, masih bisa menghasilkan, walaupun memang sedikit berkurang penghasilan kita. Tapi di sisi lain ada beberapa orang, bahkan sekelompok kaum tertentu ya, kaum tertentu yang lebih jauh daripada kita kekurangannya. Makanya kita sebagai anak muda yang masih punya spirit, kekuatan, semangat juga, kita melihat ada kaum duafa, anak yatim piatu, terus lagi masyarakat kecil yang lebih membutuhkan, kita sedikitnya ikut andil buat membantu. Bukan cuma pemerintah aja. Yang waktu itu dibagikan ya berbagi dalam hal apa sih berbaginya? Apakah bentuk uang atau sembako dan lain-lain gitu? Ya, ini kalau masalah berbagi kemarin kan jujur ya, kalau kita sebagai keluarga besar kelompok penyanyi jalanan Kabupaten Serang, tadi itu yang sebelum kita
tadi ngobrol kita yang tadi ya, saya bicarakan kita nggak meminta ya, tapi kita dengan aktivitas kita, media itu salah satunya power buat kita sebenarnya. Media itu power kita sebenarnya, bukan power anak KPJ juga sih, power semuanya lah. Karena istilah kata hal yang seperti itu mungkin yang diperhatikan oleh mereka, gitu, oleh pihak-pihak tertentu ya. Nah makanya tercetuslah yang membantu kita itu sekelompok aparatur negara yang benar-benar antusias kepada kita gitu. Bukan kita dikasih loh, bukan buat kita loh dikasihnya, tapi kita setelah dikasih ke kita bagiin lagi gitu. Oh berarti ada yang membantu untuk menyalurkan itu ya. Jadi KPJ itu sebagai apa ya? Jembatan untuk memberikan pada masyarakat gitu ya. Itu dari siapa itu? Ada ya orang begitu? Ya emang sih apa ya? Kalau saya pikir kesejahteraan mereka itu kan mumpuni ya. Kesejahteraan mereka mumpuni. Tadi itu saya sering bilang sama teman-teman, kalau masalah materi atau masalah rezeki kita, sebenarnya bukan rezeki kita itu yang ada di kita, ada sebagian buat orang lain. Nah makanya coba saya pribadi dengan Kang Yana ini berusaha untuk itu gitu. Kemarin kita dikasih oleh kepolisian sebagai mungkin penasehat kita ya, Kapolres Serang itu penasehat kita. Nah dengan itu kita bagikan, tetap ada materi yang harus kita keluarkan gitu. Jadi ada pihak Kapolres yang punya biaya punya dana untuk membagikan kepada masyarakat dan jembatannya adalah KPJ. Nah, Kapolresnya itu apakah dari Kapolresnya atau memang hanya salah satu orang dari Kapolres itu? Kasat kepolisian apa? Kasat intelnya. Kalau buat jadi terakhir kemarin itu kita membagikan sembako itu dari Kasat Intel. Boleh disebutkan namanya siapa kira-kira? Pak Tatang. Pak Tatang itu sebagai Kasat Intel di Kabupaten Serang. Terima kasih Pak Tatang sudah mau berbagi dengan masyarakat. Luar biasa, mudah-mudahan rezeki Pak Tatang terus bertambah ya dengan terus berbagi juga agar bisa berbagi terus kepada masyarakat. Terutama menjembatani KPJ Kabupaten Serang ini yang luar biasa. Nah, ada apa ya yang saya harus bicarakan lagi, mereka itu bukan sekedar hanya membantu soal perekonomian karena imbas PPKM ya, tapi untuk singgah kita pun mereka rela mengeluarkan uang yang begitu gede gitu. Oh jadi Pak Tatang itu membantu untuk membiayai sekretariat. Jadi dibayar oleh Pak Tatang. Pak Tatang Ngasih tempat lah. Ngasih tempat itu. Kenapa bukan Dinsos? Kenapa Pak Tatang? Harusnya Dinsos kan bagiannya kan? Iya, harusnya Dinsos yang menaungi kita, teman-teman KPJ ini, teman-teman yang di jalan harusnya Dinsos. Cuma mungkin Dinsos juga punya kesibukan yang lebih lah mungkin. Jadi belum ada kesempatan buat berkunjung ke tempat kita yang sudah disediakan oleh Pak Tatang tadi itu yang dari Kapolres. Gitu. Mungkin itu sih. Nah, kegiatan sosial apa saja itu sih? Selain tadi membagikan sembako, ada lagi nggak yang lain selain membagikan sembako tadi? Banyak sih. Apa yang sudah pernah dilakukan oleh KPJ? Satu ya, yang pokok kita ya, pondasi kita, kalau seandainya kita ada rezeki lebih, sasarannya yatim ya. Sasarannya yatim, waktu bulan-bulan kemarin kita berjalan 1 bulan tuh, agenda. Karena sesuatu itu mungkin di organisasi manapun harus diagendakan. Kalau tanpa agenda mungkin tidak akan berjalan ya. Karena agenda itu salah satu niat hati ya. Niat hati kita untuk berbagi ya. Nah, kemarin bagi-bagi nasi bungkus, bagi-bagi masker, terus bagi-bagi mungkin besar kecilnya amplop buat anak yatim piatu. Lagi-lagi saya harus nanya ini. Bagi-bagi nasi bungkus untuk makan sendiri aja kan bingung, Bang. Nah, itu. Makanya kita mah, saya pribadi sering bercerita ke semuanya, bukan pamoria atau segala apa ya. Mau miskin mau kaya berbagi mah harus. Tadi seperti apa yang mungkin kita bisa makan 1 nasi bungkus ya. Kita bagi setengahnya lah. Nah, iya. Gitu. Jadi enggak kita pribadi selaku keluarga besar KPJ Kabupaten Serang tidak ada halangan untuk itu. Mengalir aja. Dan ini juga alhamdulillah kan sudah ada sekret pengajian pun udah 3 malam Jumat misalnya ini. Pengajian apa tuh? Ngaji Yasin. Jadi kita setiap malam Jumat ngaji Yasin dan zikir. Yang mengaji siapa? Nah, apa karena KPJ doang atau mengundang ustadz juga untuk mengaji? Kadang-kadang ustadznya yang minta sama kita. Iya, undang kita dong buat ini karena alhamdulillah
karena kita melakukan kegiatan positif ya, dan kita melakukan kegiatan positif sedikit demi sedikit, ornamen masyarakat support kita. Ayo dong, kapan undang kita buat ngobrol bareng, ngaji bareng, makan bareng apa segala macam. Setelah pengajian itu ngaji yasin tadi Ngaji kan? yasin. Yasinan malam Yasin, Jumat ya. Jumat. Ada diskusi selanjutnya. Ada. Ada diskusi dengan Ada ustadz diskusi. atau siapapun ya. Ada penceramah. Tausiah itu. Tausiah. Ada itu. Ada. Oh, itu setiap malam Jumat. Setiap malam Sudah Jumat. tiga Tiga kali sama malam ini. Nah, itu kan ketika pengajian pasti sudah konsumsi. Heeh. Lagi-lagi kan pengeluaran Iya. kemana? Jadi kalau masalah konsumsi itu kita kan nyari duit tiap hari ya. Nah, iya, iya. Sedikit ngisihin buat kita malam Jumatan nih. Jadi hari Kamis ini entah 1.000 apa 2.000 ya ala kadarnya aja lah. Dari hasil Dari hasil ngamen. nyanyi, ngamen itu ya. Dari hasil ngamen. Nah, kalau begitu berarti saya tanya, dari hasil ngamen itu per hari kena berapa paling? Relatif ya. Relatif. Yang paling kecil deh, yang paling besar deh, Yang paling besar 30.000 per hari. per hari. Itu menyisihkan uang dari 30.000 untuk Ini kita ngomong 30.000 itu karena PPKM ya. iya. Yang paling saat ini kan. Karena PPKM. Nah tadi itu ya kita kembalikan ke obrolan pertama, kita nggak melihat itu semua. Hati kalau udah ingin berbagi ya berbagi gitu. Walaupun istilah kata dapur kita menjerit gitu. Satu hari 30.000. Itu buat satu kelompok yang ngamen. Iya. Per orang. Per orang. Oh, berarti anggota ada berapa semuanya? Kalau yang aktif itu sekitar 50 lebih lah. 50 lebih orang. Berarti setiap kelompok-kelompok pengamen itu akan memberikan sedikitnya untuk berbagi Iya. dari penghasilannya. Iya. Misalnya dapat 30.000, berarti kan kena 10.000 buat Seikhlasnya aja. Seikhlasnya ya? Kita nggak matok. Enggak ada minum. Enggak. Karena keren 10.000 nih semuanya nggak bisa. Wajib tuh pengamen enggak gitu ya. Takutnya kan ada orang, Oh iya, ini hasil saya sendiri. iya, Ya, itu. Gitu. Jadi, ayo kita mau ada kegiatan nih, kita bagi-bagi nasi bungkus, apa bagi-bagi masker ya. Habis ngamen kita briefing, ngobrol, donasinya kita naruh kotak di tengah. Sok siapa yang mau mendonasi, berapapun Dari semua pengamen itu. iya, berapapun yang dikeluarkan, berarti itu buat amal kita pribadi, Iya. amal kita masing-masing lagi. Zakat lah ya. Iya. Zakat penghasilan. Kalau orang mungkin kan punya gaji per bulan sekian gitu. Iya. Jadi zakatnya Pajaknya jelas jelas ya. sekian gitu kan. Iya, pajaknya Kalau jelas kita ya ya. karena dapatnya per hari dapatnya harian, jadi ketika zakat ya seikhlasnya. Mungkin dia masih setahun sekali kayak gitu ya. Kalau orang-orang kaya itu ya, setahun sekali mungkin. Nah, kalau kita mau tadi itu yang saya katakan mengalir, ada rezeki kita berbagi, nggak ada rezeki ya usaha untuk berbagi gitu. Itu. Sistem kita seperti itu ya KPJ Kabupaten Serang ya. Insya Allah sih dengan kita sering berbagi ya kita juga insya Allah akan punya dapat akan lebih juga. Ya. Amin. Nah, mudah-mudahan itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin. Kemudian Bang PL dan Bang Yana, Anel, bagaimana apakah penghasilan pengamen juga ikut berkurang karena kondisi PKM? Kan tadi udah jawab tuh. Kekurangan ketika kondisi PKM, ketika belum COVID sama sudah COVID, itu berapa persen sih pengurangannya? Nah, ntar disambung ya sama karena kalau sebenarnya kalau kita mempermasalahkan dampak PPKM, semuanya kena kan? Iya. Semua juga Dampak kena. COVID lah, bukan PPKM. Dapat COVID ya, COVID maksudnya. Kalau PPKM kan aturan dari Aturan pemerintah. Ya dampak COVID sebenarnya sama sih. Tapi kita kembalikan ke tadi itu rezeki. Ya, kan rezeki mah nggak bisa kita nilai. Ya ketika sang pencipta ngasih kita seperti itu, ya kita aminin gitu kan. Sama aja kalau seandainya kita lagi rame, ya mungkin insya Allah rezekinya rame, ya kita juga masih rame Tapi gitu. berkurangnya banyak banget atau biasa atau memang nggak terlalu berpengaruh gitu? Apanya? Pengurangan dari sebelum COVID sama sudah COVID itu bagaimana? Penghasilan per harinya Kalau saya harus menilai seperti sama sih ya. nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Yang Ya penting gitu. kan, yang penting kan kita aktivitas kita. Nah aktivitas kita gitu. Kadang-kadang kan teman-teman berbicara karena COVID ini tidak ada aja masalah yang COVID. Yang penting kita keluar dari rumah, Bismillah mau usaha, insya Allah rezeki akan ngikutin kita gitu. Ya kalau semua harus disandarkan ke COVID, kita akan mati suri itu kan. Jadi seolah-olah kita itu udah memvonis diri kita sendiri, tidak bisa mencari sesuatu yang harus kita cari gitu kan. Nah selama turun ke jalan kan ngamen tuh. Dalam tanda kutip kadang-kadang kan masih banyak masyarakat ketika ngeliat pengamen atau mungkin pernah ada pengalaman ada yang memaki atau segala macam, ada nggak gitu? Iya, ada pasti. Ada yang sedikit memandang sebelah mata gitu. Pasti. Itu mah udah makanan mungkin ya. Makanan itu mah. Makanan kami sebagai penyanyi jalanan gitu ya. Udah makanan. Jadi udah itu mah angin lewat gitu. Kalau seandainya kita harus berpikir dengan kata-kata orang seperti itu,
kita tidak akan punya kebijakan untuk kita maju. Yang ada ntar kita di bawah aja. Dalam artian kita terpuruk dengan kata-kata orang itu. Justru kalau saya pribadi berbicara seperti itu, jadikan ilmu sama saya, dijadikan motivasi, bukan dijadikan penyesalan. Kalau seandainya kata-kata dari orang lain dijadikan penyesalan, kita jangan hidup, ya kan? Kita tidak boleh menilai kata-kata itu buruk bagi kita. Tidak boleh sebenarnya. Tapi motivasi orang ngomong seperti itu, bagaimana kita harus sukses sebenarnya itu. Cuman kan tadi itu dalam tanda kutip salah kaprah menilainya gitu. Ya mungkin orang-orang berpikir bahwa ya ngamen ngapain sih kan? Nah, itu. Kerjaan apa sih? Emang nggak ada kerjaan lain. Nggak ada kerjaan lain segala macam. Cuma dalam arti gini sih, sedikit meluruskan ya. Kita kelompok pengen jalan satu, hobi nyanyi, hobi main musik, pokoknya hobi berkesenian lah. Ngamen itu sebenarnya bukan kalau buat sekarang sih, ngamen tuh bukan usaha ya, kebutuhan. Kalau dulu awal-awal ngamen itu, jadi ngamen ini bukan jadi ngamen ini ngasah mental sebelum kita naik ke panggung yang lebih gede lah gitu. Kata ngamen itu ngasah mental sebenarnya. Jadi hobi kita coba-coba. Kalau dulu kan rame tuh kayak festival musik, terus pokoknya yang gitu-gitulah. Jadi kita sebelum terjun menghadapi audiens yang gitu, itu kita nggak sampai tadi. Panggung kecil dulu minimal di mobil gitu. Di mobil apa di warung makan. Dan dari ngamen, dari nyanyi di jalan, alhamdulillah pernah ngerasain panggung ke panggung, kafe to kafe, event to event lah. Berarti ketika mengamen itu kan itu tadi ngasah mental ya. Berarti kan para penyanyi jalanan ini ya kita katakan seniman ini. Pokok utamanya kan berkarya berarti. Nah, karya apa sih yang sudah dibuat oleh KPJ Serang? Ada dua hal yang harus kita tahu semua ya. Tiga hal. Pengamen, anak jalanan, sama penyanyi itu beda. Ya. Kalau kita terhitungnya golongan penyanyi ya. Penyanyi jalanan. Nah, itu dengan sebutan penyanyi jalanan itu orang-orang yang berkarya sebenarnya. Itu. Kalau pengamen tadi itu mengasah mental, tapi dia tetap aja terjun ke dunia gitu. Nah, kalau kita kan punya ornamen organisasi yang sudah ada kebijakan dari pemerintah gitu kan. Kalau ngamen anak jalanan itu low, tidak ada struktur yang jelas itu. Jadi mereka ya pure nyari uang. Kalau teman-teman ini bukan itu arahnya. Kalau kita penyanyi jalanan itu ya tetap lah identitasnya itu ya tadi itu ya. Cari pokok utamanya cari, tapi seenggaknya ketika waktunya kita berbagi ya berbagi gitu. Waktunya kita berkarya, jangan hantem kromo. Ini memang kita ada kegiatan ngamen aja. Kayak enggak kan contoh kasarnya gitu ya kan. Tapi saya pribadi dengan Kang Yana itu berusaha untuk ketika ada kegiatan teman-teman ikut. Kegiatan rem dulu tuh ya. Ngerem dulu cari uangnya gitu yang rem. Paling sejam 2 jam kan. Ya ketika mereka makan ya ketika tidak ada kegiatan kita juga nggak pernah musik mereka gitu. Teman-teman ya. Tujuan aja tapi kami selalu menerapkan ketika ada kegiatan tolong sejam 2 jam luangkan waktunya. Dan perihal karya ya. Jadi di KPJ ini nggak cuma kita berkarya dalam arti main musik aja. Sebenarnya KPJ ini salah satu wadah buat berkarya, apapun karya. Yang bisa mural misalnya, bisa jago gambar, mural kayak begini ya, tato, apapun itu yang berbentuk dengan seni, ya tuangkan di KPJ gitu tuh. Yang misalkan jadi ketua sama wakil ini memfasilitasi juga buat mereka ya. Ada ininya, ada ruang-ruang di mana mereka untuk berekspresi gitu ya. Gitu. Siapa nih yang misalnya bisa yang punya yang bisa ngegambar tapi belum ada tempat buat ngegambar, terus perlu sedikitnya ilmu kayak gimana ya kan, nanti kita bantu arahin. Kamu harus begini, kesini jalurnya ya kan, ayo kita bikin mural aja dulu, ngelukis di kanvas. Nggak ada kanvas, kita pakai kertas biasa gitu sih. Jadi ada cara-cara lain ya untuk memfasilitasi mereka. Ya. Tidak harus bahwa dengan proses mereka harus ada biaya untuk sekian. Dengan dengan mengoptimalkan apa yang ada lah. Mengoptimalkan apa yang ada. Nah kemudian ini saya kan sebelumnya juga belum pernah dengar nih nama KPJ Kabupaten Serang ya. Ini baru-baru berarti kan ya? Baru. Baru berapa tahun jalan? 3 tahun 11 Maret. 11 Maret itu 3 tahun.
Dan Bang PL juga kan dulu di KPJ Rangkas. gitu. Nah gimana? Kenapa harus bikin KPJ Kabupaten Serang nih? Kang Yana dan Kang PL. Sok Yana aja cerita. Silakan, boleh bercerita dulu. Ntar saya yang nerusin gitu. Jadi KPJ Kabupaten Serang ini sebenarnya awalnya kita cuma di satu titik ya, di satu titik. Ada lah, nggak perlu disebutin titiknya. Dan itu udah terbentuk, sudah dideklarasikan, sudah diresmikan oleh beberapa pihak, beberapa Sesepuh lah. Iya, dari Kapolres, dari apa namanya, Polsek, Koramil itu udah meresmikan kita. Dan hari kemudian mau ada milad nih, kita ulang tahun yang kedua. Yang kedua ya, karena waktu itu Vakum ya, kesampainya ya? Iya, 1 tahun setelah dideklarasikan vakum, nggak ada kegiatan, itu lost. Cuma ngamen aja. Apa itu sebelum Covid atau sudah? Sebelum. Oh, sebelum. Covid. Sebelum Covid. Jadi ketika menjelang 2 tahun, antusias anak-anak nih muncul lagi semangat, spirit baru, teman-teman yang adik-adik kita, ayo dong bikin lagi KPJ, adain lagi, hidupin lagi KPJ. Kita sebagai yang sedikitnya agak dewasa, support mereka, karena bagaimanapun mereka punya karya, mereka ingin berkarya, mereka ingin belajar kesenian, walaupun saya pribadi masih belajar. Akhirnya kita sounding ke silaturahmi ke sesepuh sini, ke Rangkas, ke Serang. Jadi dari KPJ lain juga ada support ya, kayak Iya. KPJ Lebak kita ada kenal Bang Ugas ya. Bang Dan- Ugas tuh support banget. Iya, dan itu kok cuma titik itu aja, kenapa nggak Kabupaten Serang aja, apa Serang Timur gitu tuh. Terus kita juga kan dinaungi oleh forum komunikasi. Forum komunikasi itu yang menaungi Kabupaten Serang sama kota. Jadi forum ini mengusulkan ke kita, udah kalian kabupaten saja gitu. Jadi terbentuklah di ulang tahun di milad yang kedua, jadinya Kabupaten Serang. Kabupaten Serang Timur. Kabupaten Serang. Serang, Iya, dari keseluruhan ya. Zona Serang Timur. Oh, zona Serang Timur, Iya. tapi namanya Kabupaten Serang semua. Jadi termasuk yang sebelah sana pun itu masuk KPJ Kabupaten Serang. Iya. Pokoknya dari Ciruas sampai ke Ke Cikande ya, sini ya. perbatasan. Itu masuk Kabupaten Serang. Iya. Nah, buat Bang PL, tadi kita ngomongin soal karya yang sudah dimiliki oleh KPJ Kabupaten Serang. Karyanya apa nih yang sudah dibuat? Apa lagu, ada lagu Karya ya. yang sudah dibuat? Nah ini kita ngomong masalah karya, lagu sih ya. Kita lebih ke genre lagu ya. Karena kan kita hobi ya nyanyi ya, bikin lagu aja. Mau gue yang nggak bisa kan? Kan Bang PL bisa berteater. Oh, ya. Bang PL juga aktivis teater. Iya, saya tahu. Ini teater juga, sutradara loh. Pernah beberapa kali menang juara. Iya. Oh. Pernah ke Singapura ya. Pernah ke Singapura. Saya nggak diajak. Ya, waktu itu ke Singapura ngapain tuh? Hah? Nulis buku. Nulis buku seminggu di sana. Buku apa tuh? Hah? Sebentar ya. Buku apa yang di Singapura tuh? Saya itu perjalanan antara Indonesia dan Singapura. Perjalanan dunia, perjalanan. Jadi yang kita bikin adalah semacam cerpen. Ya, semacam cerpen tapi ada imbuhannya tentang bahasa tubuh gitu ya. Bahasa puisi yang sering kita pelajari lah kalau kita saat lagi bersama anak-anak di sekolah gitu kan. Nah, itulah yang saya tulis seminggu. Jadi waktu seminggu itu, waktu dulu kan itu program Pak Anies Baswedan sama Mata Najwa itu. Menteri Pendidikan. Hah? Pak Anies masih. Waktu dulu dengan Mata Najwa itu kita ngobrol bareng dengan mereka bahwa bagaimana seminggu itu. Mata Najwa apa Najwanya? Najwanya. Kan taunya Mata Najwa kan program. ya taunya istilah kata mereka itu pinginnya bagaimana seminggu 1000 buku harus jadi. Seminggu tuh. Jadi waktu itu ke Singapura untuk dalam rangka penulisan buku. Apakah ada karya Bang PL di buku itu atau memang Pak PL hanya menghimpun aja? Karya tentang perjalanan kemarin ke Singapura ya? Iya. Ada. Jadi setiap yang kemarin berangkat ke Singapura, nasional ya, itu ada semua itu. Nasional. Internasional berarti itu? Hah? Singapura? Enggak, yang diberangkatkan nasional. Yang diberangkatkan nasional, 100 orang tuh. Dari setiap wilayah diambil ya. Nah, mungkin organisasi KPJ dari Rangkas punya kesempatan untuk ikut. Nah, itu lucu. Bang Saduri perjalanannya itu.
Apa lucunya? Nggak punya ijazah kan saya. Ih, iya kan? Iya, Saya iya. orangnya nggak tertutup ya, nggak punya ijazah itu. Lulusan apa? Hah? S2, SD, Lulusan S2 tapi luar biasa ya. S2, SD, bener nggak? Iya kan? Jadi ada himbauan tuh Pak Anies, pemerintah setempat, kalau nggak jadi seminggu, kan itu budgetnya 10 juta seorang. Untuk satu orang. Pak Anies Baswedan itu hampir ngeluarin berapa? Hampir 1 M lah ngeluarin tuh waktu dulu. Jadi seminggu itu kalau nggak jadi, fasilitas yang telah diberikan Selalu mau kepake. Makanya harus jadi ya. Tapi alhamdulillah jadi kan? jadi alhamdulillah. Jadi kita bikinnya 10, satu orang 10 buku. Nah itu alhamdulillahnya gini, berkesan bagi saya ya, ketika kita dapat penghargaan dari Menteri Pendidikan ya, nasional lagi ya kan, Waktu itu siapa nggak bangga kan. Nah akhir kemudian, dan buku kita di Singapura ada lagi. Oh, bukunya ditaruh sama. Jadi 10 buku itu dibagi-bagi di mana, di perpustakaan di Singapura ada, kabupaten Di Indonesia juga ada. Ada. Ya? Setiap perpustakaan tuh apa Ada. sih buku itu ya? Apa Ada. judul bukunya? judul bukunya itu Perjalanan Anak Kampung. Perjalanan? Anak Kampung. Oh, perjalanan anak kampung. Jadi emang karena orang-orang kampung. Ya emang iya, ya kan? Karena tadi itu kita nggak fiksi ya, nggak fiksi ya, tapi kita untuk judul mah diksi lah, yang nyata ya. Kalau itu ya memang media menulisnya ya cerpen ya gitu. Nah, iya. Cara bentuk penulisan cerpen. Cerpen. Tapi apa yang diceritakan di situ ya itu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi, benar. Jadi ada beberapa hal yang tersirat dalam diri kita yang tertuang dalam cerpen itu. Nah Ya. itu benar. Luar biasa banget. Wah ini ketua nih. Ketuaan. Oke. Nah itu. Kembali lagi pada KPJ nih. Tadi punya lagu apa judul lagu yang dimiliki oleh KPJ Kabupaten Serang? Baru lagu banyak ya. Iya. Banyak Satu ada. lagu. Hah? Satu lagu. Satu lagu. Ya apa? Oh, Serba Salah judulnya. Serba Salah itu karya siapa tuh? Wow. Lagi dong. Jadi Ya, jadi itu apa ya? Saya pribadi juga Serba Salah itu sounding. isinya tentang apa sih? Hah? Tentang apa sih? Yana akan cerita. Oh. Kejadian 2 tahun KPJ gimana tuh? Berarti Yana. nyanyi dulu deh, nyanyi dulu. Kayaknya nyanyi dulu baru ceritain. Sahabat Gerak, kita pengen denger nih lagunya dari KPJ Kabupaten Serang, judulnya Serba Salah. Silahkan Bang PL dan Bang Yana untuk menyanyikan lagu KPJ Kabupaten Serang. Serba salah, serba salah jadinya. Serba salah, serba salah jadinya. Siapa yang harus kita salahkan? Siapa yang harus kita benarkan? Persoalan yang terjadi di negeri kita ini
semakin terjadi, perang saudara pun semakin terjadi. Hanya persoalan materi, hanya persoalan materi. Serba salah jadinya, serba salah. Siapa yang harus kita salahkan? Serba salah jadinya, serba salah. Siapa yang harus kita benarkan? Bingung jadinya, bingung jadinya. Oke. Luar biasa, serba salah ini ya lagunya. Oh, itu kayak ada sesuatu ya. dalam lagunya tuh kayak mengandung makna yang dalam banget nih kayaknya. Dalam. Ada apa nih Bang? Jangan Kenapa dalam-dalam. harus ada lagu itu? Jadi mungkin sedikit aja karena beliau yang bikin ya. Persoalan yang terjadi di negeri ini ya. Kenapa sih orang selalu menyalahkan satu sama lain? Selalu mencari kambing hitam. Iya, begitu sih. Sedikitnya begitulah. Kenapa sih nggak saling introspeksi diri? Tidak usah saling menjat satu sama lain, tidak usah saling menyalahkan ini harus begini, ini harus begitu, kan nggak perlu itu. Sebenarnya kita jalan aja sebagaimana air mengalir. Sebenarnya gitu sih. Kalau semuanya, kalau mereka masing-masing memiliki niat yang positif ya kenapa nggak berbarengan ya? Iya. Kayaknya ini punya keinginan yang positif, ini punya keinginan yang nggak positif, tapi kayaknya keinginannya sendiri yang ingin dipakai. Iya. Ya, jadi Itu yang jadi kira-kira? problema. jadi tujuannya sebenarnya sama ya. Cuman beda pemikiran saja sih. Iya, betul. Akhir kemudian akhirnya terjadilah keegoisan satu sama lain. Nah, itu. Jadi benar. Benar, itu nyata itu. Ya kalau kita harus ngomong lebih jauh mah enggak lah ya. Istilah kata pokoknya itu yang saya bikin lagu realita, nyata seperti itu gitu. Apa kejadian itu terjadi juga buat teman-teman KPJ? Jelas. Jelas, emang iya. Oh, jadi Emang iya. secara miniatur ya. Secara miniatur kita bicara KPJ. Akhirnya tapi karena memang persoalan KPJ ini sama halnya dengan persoalan-persoalan negeri juga. Iya, gitu. iya, itu. Ya jelas. Gara-gara materi satu sama lain, pengen begini, pengen gitu. Iya. Nah, kadang-kala kan Gara-gara apa namanya? Gara-gara duit 1.000 bisa saling tikam Saling pukul ya. ya. Iya, saling pukul. Aduh. tadi itulah bisa tercetus lagu itu. Jadi saya juga nggak begitu lirik itu dibikin nggak langsung dinyanyiin, tapi ada beberapa orang untuk penilaian. Apa namanya? Observasi ya? Apa? Mengkaji gitu. Jadi nggak begitu lirik langsung dibikin, enggak. Tapi lagu ini sudah direkam belum? Ah? Lagu ini Alhamdulillah. Alhamdulillah udah Belum. sih. Udah ya, tapi dalam rekaman video. Oh, video kayak gini aja Nah, biasa ya? ini salah satu lagunya. Ntar saya mungkin sama Yana harus genjot terus tuh. Ini akan menjadi motorik. Kan di RBI tuh. RBI minta. RBI 2 lagu. Apa masuk juga ke RBI? Hah? Sama tim teman-teman Iya, saya admin di situ. RBI itu ingat ya? RBI itu apa? Apa Rumah Balada Indonesia? Rumah Balada Indonesia waktu itu siapa ketua RBI-nya di Banten? Di Banten. Aba Ocim sampai sekarang masih ya. Kalau kita ngomongin RBI ya, nah itu salah satu karya itu dipinta sama dia untuk buru direkam, mau dijadikan kompilasi. Oh, kombinasi lagu-lagu penyanyi jalanan. Ya volume 1 ya. RBI itu baru ini ngadain volume 1. Dan PL juga, maaf nih ya, kita kan kalau seandainya kita tertutup nggak ada refleksi untuk masukan istilah kata apa ya, kata-kata yang baik buat kita. Di masa musisi parlemen jalanan masuk juga PL tuh. Itu kan nasional ya. Nah, dipinta 3 lagu. Nah, tadi itu karya kita gitu. RBI itu bunda siapa yang Ini apa? Uli. Oh, Bunda Uli ya. Uli. Bunda Uli itu masih saudara sama artis siapa tuh namanya? Ini Paramita. Paramita. Kakaknya dia. Oh, kakaknya Paramita kan ya. Ya, itu Bunda Uli itu sempat juga saya pernah datang ke tempatnya. Waktu itu ingin ngebentuk RBI, Rumah Balada Indonesia di Banten. RBI cabang Banten lah. Iya, iya.
Dan itu saya sama Bang Ocim juga ke sana waktu itu. Tapi itu jangan bahas lah. Iya. Ini makan ini mah hanya iklan lah, iklan gitu. Teman-teman RBI mudah-mudahan terus berkarya ya. Amin. Amin. Ada beberapa juga ya karya yang belum, istilah kata yang belum saya oprek ya. Mungkin apa kegiatan sehari-hari di sekolah nulis jadi ke bawah gitu ya. Ke bawah. Ada beberapa lah. Mungkin saya tuh bikinnya mini album ya pinginnya. Ada 4 atau 5 lagu lagi lah. Masih mentah, masih dalam tulisan, masih dalam pengajian gitu ya. Itu apa ya, belum bisa saya keluarkan, dalam arti kata belum berani saya untuk menggembor-gemborkan gitu ya. Karena waktu Serba Salah itu ugas seharian ngobrol dengan dia. Lagu itu Serba Salah. Tapi suka dinyanyikan tidak selama mengamen? Serba Salah ini lagunya nggak pernah karena belum booming. Karena itu kita belum rekod ya. Kalau rekaman video aja udah ya. Tapi kan ketika orang-orang sedang duduk di kursi mobil gitu ya, sambil ini kemudian mendengarkan lagu itu akan mudah-mudahan sih dengan itu mendapatkan, oh iya juga ya. Tapi saya tadi pas mendengar lagunya, saya bilang, wah ini lagu ini juga saya. Bener juga Mas, Serba Salah kita ini. Ya gini, kalau ornamen teman-teman di jalanan Kabupaten Serang itu ya, ornamennya kan ibu-ibu ya. Mereka lebih fokus ke dangdut. Oh, gitu. Jadi nyanyinya selama mengamen di angkot itu. lagu-lagu dangdut. Karena kadang-kadang banyak request juga sih. Nah, campur ya. Kita nggak apa namanya, kita tidak membeda-bedakan genre ya, karena sama itu, kita suka musik, kita pekerja seni walaupun masih di jalan ya, semua genre kita. Jadi termasuk dangdut segala Ya, macam. jadi kebanyakan dikompilasikan band ke dangdut ya, gitu. Kayak misalkan lagu apa gitu untuk band tapi dangdutin ya itu. Dikoploin Di keroncong. Gitu di main keroncong. Ya kalau kita kalau teman-teman bisanya seperti itu, mampunya seperti itu, tidak melanggar aturan-aturan dalam apa ya, dalam pasaran musik, ya nggak apa-apa lah, sah-sah saja ya gitu. Buat Kan? Bang Pel dan Bang Yana nih, ada nggak sesuatu yang bisa disampaikan kepada terutama para pendengar lagu-lagu yang dimainkan oleh KPJ selama di jalan ataupun di mana? Apa yang ingin bisa disampaikan kepada mereka selama kan ngamen nih ke jalan nih, atau ketemu ibu-ibu, bapak-bapak yang suka dengerin lagunya, mungkin ada cemoohan sedikit segala macam, apa yang bisa disampaikan oleh Bang Pel dan Bang Yana kepada para pendengar bisingnya lagu para pengamen mungkin. Kita kan suka begitu kan? Iya. Suka orang rasa bising banget nih. Iya, berisik ya. Padahal kan ada sesuatu lain yang bisa diambil dengan mereka di situ, mereka bisa terhibur lah. Iya. Kita juga sedikit menghibur. Nah, apa yang bisa disampaikan silakan. Jadi, lihat sini aja. Nah, jadi buat para pendengar kita ya, ibu-ibu apa bapak-bapak masyarakat yang pernah ketemu sama saya pribadi apa dengan Bang Pel, kami nyanyi di angkot, di bis, warung makan, atau lesehan ya, dalam kutip, kita niatnya menghibur. Adapun kita minta sedikit rezekinya, dikasih syukur, kita nggak dikasih, nggak maksa. silakan. Karena ikhlas dari Anda, halal pun bagi kami. Apalagi hasil-hasil dari itu tadi ada sisihkan sedikitnya untuk berbagi. Alhamdulillah Itu kita yang perlu mengerjakan ditekankan itu. oleh kita semua, terutama oleh masyarakat yang sering mendengarkan lagu-lagu selama berkendara atau di mobil dimanapun ya, di lampu merah. Jika memang punya rezeki sedikit ya silahkan berikan kepada teman-teman, dan apa yang didapatkan oleh teman-teman pun itu langsung dibagikan kembali pada masyarakat ya. Ada bentuk-bentuk bantuan tadi. Kalau Bang Pel yang apa nih? buat masyarakat ya yang tahu tentang musik, insya Allah mereka tidak akan gaduh, tidak akan berkata macam-macam. Karena yang saya pribadi apa ya, yang diterapkan dalam musik itu, musik itu adalah suatu obat ya, obat kita tidak pusing, lagi stres, kan refleksi itu musik itu ya, obat refleksi bagi orang-orang yang kayak gitu ya, bagi orang-orang yang punya masalah segala apa. Nah seharusnya pinginnya ke masyarakat siapapun lah, ke masyarakat dimanapun, janganlah asal kata kalau ada pengamen ngomongnya yang tidak gitu. Sedangkan mereka itu kalau kita tahu strukturnya musik itu apa, berarti mereka itu akan menjadi sesuatu yang dibanggakan sebenarnya pengamen itu. Kenapa saya bilang seperti ini? Ya biar mereka menghibur. Adalah musik itu salah satu adalah senam otak kita juga, biar nggak mumet.
ya refleksi juga Ya, buat apalagi kehidupan pulang kita. kerja ya kan, Iya kan? pulang kerja dia capek, pusing segala macam kan ya, dengan adanya yang ngamen di jalan ya, saya pikir akan menghibur, Nah, sedikit. menghilangi stres lah. nah, Mungkin ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak begitu suka dengan musik mungkin ya. Jadi ya segelintir pemikiran orang yang itu aja. Kita nggak bisa mungkiri karena nasionalin apa namanya, kita lingkup Indonesia ini berbagai suku macam, Ada. bahasa dan pemikiran ya. Itu beda-beda sih. Jadi nggak ketika dicomot sama orang sebenarnya ya biasa aja. Ya, udah hal yang biasa. Udah biasa. Tapi Karena gini, karena kita nyanyi udah ada yang ngedengerin aja, syukur gitu loh. justru itu apresiasi yang terbaik tuh didengarkan. Iya, Ya. didengarkan. Dengan didengarkan Kalau juga, kalau masalah materi yang mereka kasih ya, yang tadi saya bilang itu, mereka ngasih dengan ikhlas berarti halal gitu. bonus lah, bonus. Bonus. Mas. Jadi tidak menjadi harapan utama ya untuk diberikan oleh mereka. Yang penting dengan mereka sudah mengapresiasi, mendengarkan dan menyaksikan aksi di kendaraan itu, di mobil atau di jalanan ya, itu udah hal yang luar biasa. Itu menjadi kebanggaan buat para pengamen itu, buat penyanyi jalanan lah. Nah, Dan apa namanya, ada lagi bonus satu lagi dari nyanyi yang yang saya bilang tadi, dari nyanyi di jalan, di angkot, di warung makan, alhamdulillah itu tadi pernah ngerasain cafe to cafe, event to event, di panggung yang alhamdulillah bermeter-meter lebarnya bareng sama artis-artis nasional, pernah ngerasain ya. Dan ya kepentoknya pandemi ini aja lah. Pandemi ini memang aduh. berarti kalau kegiatan-kegiatan segala macam ya, walaupun kondisi pandemi saat ini masih tetap berjalan aja ya. Berjalan. Tetap apapun yang bisa dilakukan sedikit sekecil apapun ya kita harus melakukannya. Harus itu karena itu di organisasi udah harga mati sebenarnya, ya kan? Karena gini, pemandangan masyarakat itu akan terbuka ketika kita menjadi sosok yang balance dalam masyarakat, dalam arti berkegiatan baik, berbagi dengan masyarakat setempat. Nah itu kita kemarin, makanya kita itu Ustadz itu nggak minta kita, Pak datang Pak, enggak. Itu Ustadz itu dibayar atau gimana? Nggak mau dia. Oh, nggak mau ya. Bahkan kemarin ngasih sama kita. Mereka yang menang. yang saya bilang tadi itu, karena kita kegiatan positif, dari ada bencana, dari Palu Donggala, tragedi Selat Sunda kan, terus Sering menggalang dana juga ya. sering, alhamdulillah kita kalau ada bencana apapun menyisihkan waktu lah, sehari apa 2 hari untuk mendonasi. Terakhir kemarin aja Palestina ya. Palestina terakhir kemarin. Dan itu disalurkan melalui apa? Biasanya kalau setelah didapatkan itu dikirimnya ke Yayasan. yayasan ya. Heeh, Ada yayasan. yayasan Bandung ya. Oke, buat Bang PL dan Bang Yana, terakhir nih, closing statement dari Bang PL dan Bang Yana, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Geraha Kreatif, penonton YouTube Geraha Kreatif, dari Bang Yana dan Bang PL dan Bang Yana? Silahkan, Mas. Halo, selamat sore semuanya. Ya, sejahtera, sehat selalu ya. Udah jangan mikirin PPKM, yang penting kita bahagia udah. Ya, selalu berdoa aja dah dan berusaha. Buat masyarakat setempat, ya, yang sering melihat Geraha Kreatif ya, jadikanlah sebuah rumah Geraha Kreatif itu sebagai mentor kita, ya, dalam arti kata untuk perkembangan ya, karena perkembangan kita tidak hanya nyata saja, media juga perlu. Saya rasa Geraha Kreatif ini sudah luar biasa ya, istilah kata udah mensupport ya, mensupport terhadap para organisasi, mungkin sekarang KPJ nih kabupaten, ntar besok mungkin masyarakat setempat tuh berboyong tuh minta sumbangan, mungkin bisa jadi tuh ya kalau ada rezeki. Intinya buat masyarakat tetap jaga kesehatan, protokol juga harus ya, kita ikut dah aturan pemerintah, tapi jangan punya pikiran yang tidak ya. Biar bagaimanapun pemerintah itu adalah tulang punggung kita semua. Jangan cari siapa yang salah. Jangan cari siapa yang salah, udah. Itu aja, yang penting kita nikmat dan bahagia, udah. Oke, buat Bang Yana, silakan. Jadi nggak beda ya, cuma buat pemirsa yang mantengin channelnya Geraha Kreatif, support buat Geraha Kreatif juga. Terus lagi jangan pernah memandang KPJ
atau kelompok penyanyi jalanan atau pengamen lah, mungkin masyarakat taunya pengamen. Yang pengamen itu ya pengamen. Jadi jangan pernah memandang pengamen itu sebelah mata. Kita sama-sama anak bangsa, sama-sama putra-putri Indonesia yang bagaimana dilahirkan oleh seorang ibu yang insya Allah baiklah gitu tuh. Dan itu tadi, jangan pernah memandang sebelah mata. Kita juga punya kegiatan walaupun dengan gestur kita yang begini, dengan passion kita yang beginilah. Ini Keterbatasan lah ya. Iya. Passion kita yang begini ini cuma bentuk apresiasi karena kita pecinta seni. Mungkin itu aja sih. Terakhir itu paling YouTube, Facebook atau media sosial lainnya kalau orang-orang pengen nonton di mana nih? Silahkan disebutkan. Jadi kita juga punya YouTube channel dan Instagram ya. YouTube channel kita KPJ Kabupaten Serang dan Instagram juga ada. Instagram saya juga ada, Danang Riana. Sekalian. Facebook juga kita ada KPJ Kabupaten Serang juga, fanspage-nya ada. Oke, sahabat Gerak Kreatif dimanapun Anda berada, kita sudah banyak hal berbincang-bincang dengan KPJ Kabupaten Serang. Mohon disupport channel YouTube-nya yaitu KPJ Kabupaten Serang, Facebook-nya juga KPJ Kabupaten Serang, Instagram-nya KPJ Kabupaten Serang. Bisa dilihat kegiatan-kegiatan mereka, kegiatan-kegiatan positifnya, dan jangan lupa untuk pemirsa semua di rumah jaga kesehatan, tetap ikuti peraturan kesehatan. Mudah-mudahan COVID ini akan segera berakhir. Amin. Amin. Terima kasih. Sambil tutup acara ini, kita sambil dengerin lagu sepotong ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil akhir. Masuk rapnya dong. Siapa yang harus kita salahkan? Siapa yang harus kita benarkan? Persoalan yang terjadi di negeri kita ini